Kelihatan semua. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aghnina Allahumma aghnina bil ilmi bil ilmi wa zayyina bil bil ilmi wa akrimna wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nawaina ta'aluma wa ta'lima wan naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa dilalata ala al-huda ibtigha mardatihi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qala al-mu'allifu wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Ila qol ada dukhulil masjid, betul? Bab berkenaan tentang adab-adabnya masuk masjid. Tayamum sudah dijelaskan, adab keluar menuju masjid juga sudah dijelaskan. Fa idza aradta ad-dukhula, apabila hendak masuk. Fa idza aradta ad-dukhula, apabila hendak masuk. Ilal masjidi, nggak boleh ilal masjida ya, nggak boleh juga ilal masjidu, tapi harus ilal masjid. Berarti artinya ke masjid. Apabila hendak masuk ke masjid, faqaddim rijlaka, faqaddim maka dahulukan rijlaka, kakimu, al yumna yang kanan. Jadi ketika masuk ke masjid dianjurkan mendahulukan kaki yang kanan. Apakah mendahulukan kaki yang kanan ini cuman masjid aja? Wa mithlul masjidi, dan sama dengan masjid kullu mahalin syarifin, setiap tempat yang mulia, setiap tempat-tempat yang mulia didahulukan yang kanan. Seperti apa tempat yang mulia selain masjid? Ya majelis, bioskop mah enggak ya. Bioskop mah enggak, lapangan futsal, pokoknya yang kullu mahalin syarifin, setiap tempat yang dianggap mulia ya, majelis, masjid, tempat pengajian, dahulukan kaki yang kanan. Waqul, dan bacakan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sahbihi wa sallim. Allahumma ighfirli dunubi waftahli abwaaba rahmatik. Jadi yang pertama baca sholawat dulu. Ketika hendak masuk ke masjid, yang pertama baca sholawat dulu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sahbihi wa sallim. Allahumma ighfirli dunubi waftahli abwaaba rahmatik. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Allah semoga memberikan rahmat kepada Nabi Muhammad wa ala ali Muhammad, dan kepada keluarganya Nabi Muhammad, wa sahbihi, kepada sahabatnya, wasallim, dan semoga memberikan keselamatan. Lebih utama lagi ditambah sayyidina ya. Allahumma ighfirli dunubi, ya Allah ampunilah aku, dunubi, dosa-dosaku, ya Allah ampuni semua dosa-dosaku. Dunub itu semua dosa. Waftahli abwaaba rahmatik, dan bukalah untukku pintu-pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah bukakan pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika masuk masjid, ya Allah bukakan pintu rahmat. Karena di masjid ini tempat turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala.
paling banyak turun rahmat Allah Subhanahu wa taala itu di masjid. Ya, makanya ya itu doanya. Dahulukan yang kanan, baca doa Allahumma gfirli dzunubi waftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukakan tempat pintu-pintu rahmat. Kalau keluar tinggal Allahumma gfirli dzunubi. Kemudian ya nas'aluka min fadlik. Bedanya ya kalau masjid itu tempat rahmatnya Allah, kalau luar masjid yaitu tempat mencari karunia Allah Subhanahu wa taala. Wa mahma ra'aita fil masjid, apabila Anda melihat di masjid, man yabi, orang yang sedang jual, lagi menjual, ya jual, bukan jual pulsa kali ya, jual baju, jual tahu, jual kaos, jual handphone di masjid jualnya. Au yabta'u, atau melihat orang yang lagi beli. Fakul, ini saking kurang layak ya, tidak layak jual beli di masjid. Fakul, maka sampaikan, ucapkan la arbahallahu tijarotah, semoga Allah tidak memberikan keuntungan di dalam perniagaanmu, semoga gak untung perniagaannya. Bukan doa buruk, karena ya tidak layak aja. Masjid yang tempat mulia dijadikan untuk bisnis. Kalau bisnis di luar masjid silakan, bagus yang bisnis ini. Jadi kalau di masjid ada satu tempat yang tidak layak untuk dijadikan untuk jual beli, ya masjid. Itu bisnis aja. Bisnis kan dianjurkan, tapi jangan di masjid. Apalagi yang tidak dianjurkan kemudian dilakukannya di masjid. Apalagi yang tidak dianjurkan. Ini bisnis itu di luar masjid dianjurkan. Ketika di masjid dilarang. Sekarang coba yang di luar masjid tidak dianjurkan, di dalam masjid apalagi ya, seperti apa? Seperti ya berantem di luar masjid, apalagi kalau di dalam masjid ya, berantem. Di luar aja udah gak boleh. Berbohong di luar masjid, apalagi di dalam masjid. Ya, di luar masjid kita ngeludah, apalagi di dalam masjid. Di luar masjid menggunjing, ya apalagi di dalam masjid. Menggunjing, ya atau ngobrol. Ya hati-hati ngobrol kalau malam-malam. Ya hati-hati, baca istighfar setelahnya. Kalau bisa baca kafaratul masjid, boleh ngobrol. Nah, itu diusahakan kalau ngobrolnya di masjid, habis ngobrol itu bareng-bareng yuk baca kafaratul majlis, supaya obrolan kita ini yang tadi diampuni. Kan dianjurkan kan kalau kita habis ngobrol baca kafaratul majlis. Kafarat itu artinya penghapus, majlis itu ketika kita nongkrong, ketika kita duduk. Itu kafaratul majlis dianjurkan di mana aja gitu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu ya. Baca kafaratul majlis. Kemudian wa idza ra'aita fihi man syaddu dhallatan, kalau Anda melihat orang yang lagi ngumumin kehilangan, pemberitahuan kepada jamaah bahwa barang siapa yang menemukan barang siapa yang menemukan dompetnya Fatin masjid, itu juga gak bagus ya. Dolatan fakul la radallahu alaik dolatak, ya Allah tidak akan mengembalikan barang yang hilang ya. Yo, siapa yang hilang anaknya, siapa yang hilang istrinya, siapa yang hilang handphonenya, siapa yang hilang celana dalamnya, hati-hati ya. Diumumin ke masjid, para santri siapa yang nemuin selembak di kamar mandi hilang, warnanya putih tapi tengahnya agak hitam. Contoh ngumumin.
Kadzalika amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan fa idza dakhalta al masjidah, katanya. Apabila Anda masuk, dakhalta itu Anda masuk, al masjidah ke masjid. Kalau ada kata-kata bahasa Arab ke atau objek itu harokatnya harus patah. Al masjidah, enggak boleh al masjidi, enggak boleh al masjidu. Tapi harus al masjidah. Dorobtu Fauzan, aku memukul Fauzan. Fauzan harus kasroh, harus patah Fauzan. Gak boleh dorobtu Fauzin, gak boleh dorobtu Fauzun, harus dorobtu Fauzan. Jadi Fauzan itu artinya itu sebelumnya ada kata-katanya, ya. Kalau kata aslinya Fauzun. Semua kata bahasa Arab itu aslinya harus domah. Seperti alhamdulillah, ya. Kata-kata bahasa Arab yang di awal itu harus domah sebab menjadi mubtada, terkecuali nanti jadi objek, jadi fathah gitu ya, itu contoh. Fa idza dakhalta al masjida, apabila Anda hendak masuk ke masjid, fala tajlis, jangan langsung duduk. Fala tajlis, maka jangan Anda duduk, hatta tusolliya, sampai melaksanakan sholat rok'atai at-tahiyah, 2 rakaat sholat tahiyatul masjid. Rok'atai at-tahiyah, 2 rakaat sholat tahiyatul masjid. Meskipun masuknya itu berulang-ulang gitu. Masuk ke masjid, sholat lagi. Habis sholat itu, waduh, tinggalan Quran di madrasah, balik lagi ke madrasah. Boleh dianjurkan sampai berulang-ulang gitu. Pertanyaannya kalau misalkan dia gak punya wudu, ini ada fa'ilam takun ala toharo, kalau Anda tidak punya wudu, kalau Anda tidak suci, tidak punya wudu gitu ya. Aulam setelahnya apa? Aulam turid fi'laha, atau ya tidak mau melakukannya, ya gitu. Aulam turid atau tidak mau melakukannya, fa'alaha al baqiyat as-solihat kafatka. Maaf. Aulam turid fi'laha, ya. Aulam turid atau Anda tidak mau fi'laha, melakukannya, al-baqiyat as-solihatu kafatka salasan, maka cukup baca al-baqiyatus solihat. Al-baqiyat as-solihat itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, itu namanya al-baqiyat as-solihat. Baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 3 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kalau misalkan dia tergesa-gesa mau setoran, tergesa-gesa mau ngapal, gak keburu untuk sholat tahiyatul masjid, jadi baca al-baqiyat as-solihat. Yang gak melakukan masuk masjid, gak melakukan tahiyatul masjid, dan juga gak baca al-baqiyat as-solihat, itu menurut sebagian ulama itu ada penggantinya, baca al-baqiyat as-solihat 3 kali. Wakila menurut satu pendapat arba'an, bacanya 4 kali. Wakila menurut satu pendapat talatan lil muhdis wa wahidatan lil mutawaddi. Kalau bagi yang nggak punya wudu 3 kali. Kalau bagi yang nggak punya wudu baca 3 kali. Kalau bagi yang punya wudu sekali cukup. Jadi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kalau nggak punya wudu 3 kali. Itu menurut sebagian ulama. Nah, fa illam takun shallaita fi baitik raq'atail fajri fayujzi'uka ada anit tahiyyah. Kalau
ada di antara kita, ada di antara antum gak sempat untuk sholat fajar, sholat sunnah fajar di rumah, maka cukup penggantinya tahiyatul masjid ketika masuk masjid. Aduh, di rumah nih gak sempat qobla subuh ya, qobla fajar, cukup. Nah, itu mencukupi sholat tahiyatul masjid di masjid gitu. Langsung masuk ke masjid, sholat tahiyatul masjid. Pas masuk ke masjid pingin sholat 2 rakaat qobla subuh aja, itu juga cukup dari tahiyatul masjid. Itu saling menggantikan. Tahiyatul masjid bisa menggantikan 2 rakaat fajar, ya, menurut Imam Ghazali di sini. Nah, 2 rakaat fajar pun itu bisa menggantikan dari sunnahnya tahiyatul masjid. Bahkan qobliyah juga bisa menggantikan posisinya dari tahiyatul masjid. Kalau seandainya kita ya sholat sunnah subuh, cuman seandainya siangan ya nggak keburu, tapi pas waktu subuh langsung ikut sholat subuh atau boleh itu dulu sholat. Nah, kalau berjamaah sudah dilaksanakan, maka harus ikut sholat berjamaah, ya, harus ikut sholat berjamaah. Nanti bagi orang yang punya kebiasaan qobla subuh, sholat qobla subuh, bisa melaksanakannya setelah sholat subuh. Jadi sholat yang setelah sholat subuh itu ya sholat qobla subuh yang diqodho. Jadi boleh mengqodho sholat sunnah, boleh mengqodho sholat sunnah. Boleh seseorang mengqodho qobliyah waktunya di ba'diyah. Tapi kalau ba'diyah gak bisa. Jadi kekhususan qobliyah ya, kekhususan qobliyah itu boleh diqodho dan melaksanakannya di sholat setelah. Misalkan Alim masuk ke masjid pas sholat duhur, saya ini biasanya suka sholat qobliyah. Nah, bisa tuh sholat qobliyahnya itu nanti setelah sholat duhur. Kan ada ba'diyah, ya bisa di 2 rakaat 2 rakaat, 2 rakaat 2 rakaat. Qobliyah dulu baru ba'diyah. Itu bisa. Fayujzi'uka dawuhuma anit tahiyah. Jadi cukup melaksanakannya itu 2 rakaat fajar di rumah, anit tahiyah diganti dengan anit tahiyati. Ani at-tahiyati, gak boleh anit tahiyata, gak boleh anit tahiyatu karena ada an. Ya, kemudian apa amalan sebelum sholat subuh? Apa amalan sebelum sholat subuh dan setelah sholat sunnah fajar? Fa'idha faragta minar rakaataini, apabila Anda selesai melaksanakan 2 rakaat tahiyatul masjid atau tahiyat sebelum subuh, rakaat fajr ya. Fanwi, coba niatkan al-i'tikaf. Fanwi, niatkanlah al-i'tikafa. Kenapa al-i'tikafa? Karena menjadi maf'ul atau objek. Jangan ganggu lagi ngaji. Wad'u, dan berdoalah bima da'a bihi Rasulullah. Kalau bisa ya, coba amalkan doa yang biasa, doanya itu diamalkan oleh Rasulullah, yang biasa diamalkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ba'da rakaatail fajr, setelah 2 rakaat salat fajar. Fakul, maka amalkan, bacalah. Kama rawahu Ibnu Abbas, lakin ruwiya at-Tirmidzi wa ghairuhu an Ibnu Abbas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'a bihadza ba'da firaghihi min salatihi Lailatul Jumat. Ini doa ini diriwayatkan dari sahabat yang bernama Ibnu Abbas dan akhirnya diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Ada yang mengatakan kata Ibnu Abbas ini amalan Rasulullah di subuh Jumat. Ya. Tapi kalau mau diamalkan setiap sebelum sholat subuh boleh, doanya panjang. Tapi di situ ada harokatnya kan. Allahumma inni as'aluka rahmatan min indi tahdi biha qalbi wa tajma'u biha syamli wa talumu biha sya'fi wa taruddu biha ulfati wa tuslihu biha dini wa tahfadhu biha ghaibi
wa tarfa'u biha syahidi wa tuzakki biha amali wa tubayyidu biha wajhi wa tubayyid ya Allah putihkan biha wajhi wajahku wa tulhimuni biha rusdi ya Allah ilhamkan petunjuk kepadaku wa taqdi biha hajati ya Allah kabulkan hajat-hajatku wa ta'simuni biha min kulli su ya Allah jagalah aku dari semua keburukan, dari semua musibah, dari semua gangguan, dari semua kezaliman gitu ya. Di pagi hari baca doa itu ya. Allahumma inni as'aluka imanan khalisa ya Allah. Aku meminta iman yang Allahumma inni as'aluka imanan khalisa daima yubashiru qalbi. Ya Allah, aku meminta iman yang betul-betul murni dan yang selamanya. Yubashiru qalbi, keimanan yang bisa membuat hati ini bahagia gitu. Yubashiru qalbi. Wa yaqinan shadiqa, dan keyakinan yang betul-betul. Hatta a'lama annahu la yusibani illa ma katabtahu alayya. Wa raddini bima qasamtahu li. Ya Allah, semoga aku ridho terhadap apa yang Engkau bagikan kepadaku. Allahumma inni as'aluka imanan shadiqa wa yaqinan laisa ba'dahu kufr. Wa as'aluka rahmatan analu biha syarafa karamatika fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-fawza 'indal liqa wa sabra 'indal qada wa manazil asy-syuhada wa 'asha as-su'ada wan nasra 'alal a'da wa muwafaqatal anbiya. Artikan simpel-simpel aja ya. Allahumma ya Allah ini as'aluka, aku meminta al-fauza, kemenangan, kesuksesan indal liqa, ketika bertemu di akhirat. Wasabra ya Allah, aku meminta kesabaran indal qada, ketika atas qada, atas ketentuan, atas takdir. Wa manazil syuhada ya Allah, minta tempat derajatnya orang-orang syahid. Wa aisha suhada ya Allah, meminta kehidupan orang-orang yang bahagia gitu. Bukan kehidupan yang sengsara. Wan nasru 'alal a'da ya Allah, minta pertolongan untuk bisa mengalahkan musuh-musuh. Wa muwafaqatal anbiya ya Allah, minta berbarengan dengan para nabi, derajat para nabi. Allahumma inni unzilu bika hajati wa inda ufaroi wa qasura amali wa aftaqartu ila rahmatik. Doa ini bagus-bagus ini. Ya, moga bagus gimana ini doa yang dibaca, yang biasa diamalkan oleh Rasulullah. Wa aftaqartu ila rahmatik fa as'aluka ya qudiyal umur wa ya syafiyas sudur kama tujiru bainal buhur an tujironi min adzabis sa'ir wa min da'wati tsubur wa min fitnatil kubur. Allahumma ma qasura anhu ra'i wa du'afa anhu amali wa lam tablughu niyati wa umniyati min khairin wa antahu ahadan min ibadik au khairin anta mu'tihi ahadan min khalqi. Baca aja ya. Fa inni arghabu ilaika fihi wa as'aluka iyyah ya rabbal alamin. Allahumma ij'alna hadin muhtadin ghaira dhalin wala mudillin harban li a'daik wa silman li awliyaik nuhibbu bi hubbikan nas wa nu'adi bi adawatik min man khalafaka min khalfik. Allahumma hadza du'a wa 'alaikal ijabah wa hadzal juhdu wa 'alaika tuqlan wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma idzal hablis syadid wal amri rasyid as'alukal amna yaumal wa'id wal jannata yaumal khulud ma'al muqarrabina syuhud ar-ruk'i sujud al-mufilaka bil uhud innaka rahimu wadud wa innaka taf'alu ma turid. Subhana man ta'attafa bil 'izzi wa qala bih subhana man labisal majda wa takarrama bih subhana man la yanbaghi tasbih illa lah subhana dzil fadli wan ni'am subhana dzil judi wal karam subhana allazi ahsa kulla syai'in bi 'ilmihi. Allahumma ij'al li nuran fi qalbi ya Allah, jadikan cahaya di dalam hatiku. Wa nuran fi sadri ya Allah, jadikan cahaya di dalam dadaku. Wa nuran fi sam'i ya Allah, jadikan cahaya di dalam pendengaranku. Wa nuran fi basari ya Allah, jadikan cahaya di dalam penglihatan. Wa nuran cahaya fi sya'ri, di dalam rambut. Wa nuran fi basyari, cahaya di dalam kulit. Wa nuran fi lahmi, cahaya di dalam daging. Wa nuran fi dami, cahaya di dalam darah. Wa nuran fi adhami, cahaya di dalam tulang. Wa nuran fi min baini yadai wa nuran min khalfi, cahaya di depan kami. Wa nuran min khalfi, cahaya di belakang. Wa nuran ang shimali, cahaya an yamini, cahaya di samping kiri kanan. Wa nuran ang shimali, cahaya di samping kiri. Wa nuran min fauqi wa nuran min tahti. Allahumma zidni nura wa'tini nura a'zamu nurin waj'alni nuran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sampai situ.
Ada buku yang kecil yang Al-Khulasoh dari Habib. Itu ada itu di situ. Baca ini itu 5 menit selesai. 5 menit selesai. 3 sampai 5 menit tuh. Ya kalau baca yang cepat ya kalau udah terbiasa. Jadi keburu kalau misalkan azannya dibaca setelah azan langsung, nah, itu keburu. Tapi ya, kalau siangan nggak bisa. Pertanyaannya gimana kalau misalkan dibacanya itu setelah subuh? Setelah subuh ya nggak masalah, cuman lebih bagusnya itu sebelum subuh. Sebelum sholat subuh. Kalau di sini ada amalan-amalan untuk ini ya. Kalau ini dari Habib Salim ya. Ini faidah-faidah dan ijazah-ijazah ya, yang diijazahkan oleh Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asyatiri yang qurbat nafa'anallahu bih wa qad jarrabaha al-katsir. Sudah dipraktekkan oleh banyak orang dan ternyata mujarrab. Mimman awsakum wa ajazakum bima fassahat wa hasra lahum bi barakatiha al-maktub. Banyak orang yang mendapat keberkahannya itu setelah mengamalkan. Wahya yang pertama, baca qiraatu ismi ya latif, baca ya latif setiap subuh dan setiap sore 129 kali. Baca ya latif setiap subuh dan setiap sore 129. Nanti bisa pilih mau amalin yang mana. Di antaranya ini nih. Di antaranya itu yang bisa dibaca subuh. Apa saja ya bacaannya di subuh hari atau sore hari yang bisa melapangkan hati, yang bisa memudahkan rezeki. Di antaranya nih, baca ya latif, jumlahnya itu 129. Faman dawama ala dzalik, barang siapa yang senantiasa mengamalkan secara terus menerus, kana maltufan bihi fi jami umurihi, maka dia akan dilembutkan di setiap urusannya. Ya latif gitu kan, membuat hati lembut ya. Jadi gak keras, tapi ya tenang dalam segala urusan. Itu yang pertama. Yang kedua, qiraatu suratul Fatihah, membaca surah Al-Fatihah kulla yaumi waqti sahar, setiap waktu sahur, sebanyak 40 kali. 41 kali Fatihah setiap waktu sahur. Waktu sahur berarti kapan waktu sahur? Ya sebelum fajar kan? Faman dawama ala dzalik hasala allahu al-fahmu wal hifdzu wal futu min ghairi ta'ab. Faman dawama ala dzalik, barang siapa yang senantiasa mendawamkan, merutinkan, hasala lahu al-fahmu, dia akan mendapatkan yang pertama pemahaman, wal hifdzu, yang kedua akan memperoleh kemudahan hafalan, wal futuh, dan akan memperoleh futuh, keterbukaan segala sesuatu, keterbukaan ilmu khususnya, min ghairi ta'abin, tanpa rasa capek. Baca Fatihah sebanyak 41 kali. Yang ketiga, qiraatu ismi, membaca ya mubdi'u ya khaliqu. Ya mubdi'u ya khaliqu itu Asmaul Husna. Sehari 100 kali. Ya mubdi'u ya khaliq, ya mubdi'u ya khaliq. Faman dawama ala dzalik, barang siapa yang merutinkan, auratahullahu hifdzal ulum wa fahmiha min ghairi ta'ab. Itu sama juga. Sehari 100 kali itu barang siapa yang merutinkan, Allah akan berikan Allah akan wariskan kemudahan menghafal ilmu dan juga kemudahan di dalam memahaminya tanpa rasa capek. Min ghairi ta'abin, tanpa rasa capek. Wa qad dzakara dzalika Sayyidil Habib Ali bin Hasan Al-Attas fi kitabih Al-Atiyah Al-Haniyah, ini sebagaimana diterangkan dari gurunya Habib Ali bin Hasan Al-Attas dalam kitab Qiraatu ismi ya Sami ya Basir, membaca ya Sami ya Basir sehari 100 kali. Paling bagusnya di subuh
Faman dawama ala dzalik yakunu mujabad dakwah. Barang siapa yang merutinkan katanya ya Sami ya Basir ya Sami ya Basir, itu akan diijabah doanya. Hah? Ya sehari 100 kali. Ya kapan aja itu. Tapi yang bagusnya itu di subuh. Jadi kalau masih ada waktu yang tadi diamalkan, yang didawamkan oleh Rasulullah, kemudian ya yang 4 ini silakan salah satu aja. Kalau mau mengamalkan boleh-boleh aja. Al-Fatihah, mau ya Mubdi ya Khaliq, mau ya Sami ya Basir ya. Banyak sebenarnya nih faidah li taqwiyatul hifdzi. Ini juga sama nih. Untuk menguatkan hafalan ada. Faidah di tashiliz zawaj, untuk memudahkan supaya cepat nikah. Tapi ini jangan dulu. Jadi kudu diamalin. Ilaju dini alil amrod an nafisah katanya, untuk mengobati hati yang sumpek, suka banyak. Wa dhaiki sodri, dan dada yang sempit. Di antaranya takro, baca ba'da kulli fardin, setiap sholat fardu, wa yadakal yumna ala qalbik, dan tangan kanan di dalam hati, au ba'dal fajri, atau setelah fajar, alal aqol, sedikitnya alam nasroh 1 kali, alam nasroh laka sadruk, hampir kata. Kalau bisa au thalathi maratin, atau 3 kali gitu. Kemudian baca setelahnya Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itu banyak ya, nyicil lah. Wallahu a'lam.